Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Kepercayaan itu tanaman setia dan cinta akan menjadi buahnya. Ia adalah imunitas dari segala coba dan goda. Meski guncangan menggoyah rasa dan kata saling adalah ikatannya. Mendulangi asa dalam kejaran masa menjadi berarti karenanya. Itulah yang Allah inginkan, mengimaninya, dekat dengannya, dan berserah kepada seluruh kuasa Allah. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MK, apa kabar? Semoga kabar baik semuanya, sehat-sehat ya. Dan malam hari ini kita berjumpa di acara Samudra Ilmu ya. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir Quran, dan malam ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita di malam hari ini yang nanti tentunya akan menemani kita semuanya, akan membahas tentang tafsir Quran itu. Nah, kita sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita. Ada Ustadz Jamaluddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Kenalan dulu Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Saya Jamaluddin ya, dari Darut Tauhid Bandung ya. Baik. Saya Heru Cahyo Ibrahim Ustadz, menemani Ustadz juga malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru ya. Mas Heru aja lah Pak. Kalau Pak terlalu tua nanti. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustadz, untuk sahabat MK, Ustadz Jamaluddin ini adalah tim Latsnah Asad Darut Tauhid dan juga Wakaf Pengasuhan Pendidikan Diniyah Formal DT, Ketua DKM Al Hidayah Langansari Lembang Bandung, pengisi Radio MK FM, PR FM, MK TV, kemudian pengisi acara dan praktisi Ruqyah Syariah, pengisi acara dan praktisi pengurusan jenazah ya. Benar ya Ustadz ya? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Ya. Ustadz, malam ini tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ustadz via WhatsApp ya. Ini Ustadz udah berikan bocoran nih sahabat MK. Jadi untuk untuk tema kita di malam hari ini adalah meraih berkah di bulan Rajab ya. Tafsir Quran surat Al-A'raf 96. Nah, Ustadz, surat Al-A'raf ini adalah surat ke-7 ya Ustadz ya dalam Al-Quran. Nah, bisa dijelaskan barangkali Ustadz kepada sahabat MK kira-kira seperti apa sih tafsir Quran surat Al-A'raf surat ke-7 di Al-Quran ini. Silakan Ustaz. Baik, Abah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a fi syahril Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cek dulu suaranya jelas enggak? Suaranya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sahabat pendengar MK FM Solo ya. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Yang saat ini sedang berbahagia. Semoga semua pendengar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dan tentu saja diberikan keberkahan oleh Allah dengan semakin bertambahnya ilmu dalam acara Samudra Ilmu. Ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa duduk bersama beliau di surga nanti. Amin. Dan termasuk orang-orang yang mewarisi surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan keberkahan, dia beriman dan bertakwa, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, para pendengar MK FM Solo yang saat ini sedang menyimak dimanapun berada, bahwa kita pasti menginginkan yang namanya hidup berkah. Betul nggak? Pasti ya. Ya, betul. Ya. Apa itu berkah? Berkah itu kalau kita lihat dari pengertiannya, yakni ziyadatul khair. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah kebaikan yang terus bertambah. Karena setiap orang pasti ingin mendapatkan kebaikan. Makanya dalam setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang berdoa minta berkah? Misalnya ketika mau makan, minta berkah kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dari apa yang Kau rezekikan kepada kami, dan menjadi jalan bagi kami dengan makanan ini terhindar dari siksa api neraka. Artinya makanan yang dimakan itu makanan yang berkah. Termasuk juga ketika seseorang baru menikah, doa yang paling masyhur itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Termasuk juga ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang
Saya yakin para pendengar sudah hafal semuanya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon keberkahan darimu. Kau berkahi kami di bulan Rajab, Kau berkahi kami di bulan Sya'ban, dan Kau sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Artinya keberkahan itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, berkenaan dengan masalah keberkahan ini, mari kita sama-sama untuk mengkaji Al-Quran surat Al-Araf ayat yang ke-96. Baik, kita sama-sama lihat ya. Boleh dibuka kalau misalkan di rumah mau membuka Al-Qurannya, silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu. Walau dan sekiranya anna ahlal qura, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya mereka akan dibukakan oleh Allah atas mereka itu pintu-pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan berkah, ingin hidup berkah, sebenarnya kuncinya hanya dua. Ya. Pertama, amanu, beriman. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Nah, ketika kita memiliki iman, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan yang sebenarnya. Itulah keberkahan yang sebenarnya. Banyak orang menafsirkan berkah itu hanya sebatas mendapatkan duniawi saja. Kalau misalnya gajinya naik, dibilang berkah. Ya, kalau gajinya itu mendatangkan kebaikan, ya berkah. Tapi kalau gajinya naik itu membuat dia makin jauh kepada Allah, bukan berkah namanya. Ya, dapat pangkat jabatan disebutnya berkah. Kalau pangkat jabatan itu menjadikan seseorang lupa kepada Allah, bahkan berbuat maksiat dengan pangkat jabatan itu, maka pangkat jabatan itu tidak jadi berkah, tidak jadi kebaikan. Makanya yang disebut berkah itu adalah suatu kebaikan yang bisa menyelamatkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah berkah. Jadi kalau kita berbicara tentang berkah itu apa? Kalau kita berbicara tentang berkah itu adalah suatu kebaikan yang bisa kita dapatkan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kau berikan kebahagiaan kepada kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Kau jauhkan dari api neraka. Itulah berkah yang sebenarnya. Itulah berkah yang sebenarnya. Jadi kalau hanya sekedar dapat harta, hanya sekedar naik pangkat, jabatan, tergantung apakah itu akan membuat dia semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat keimanannya kepada Allah, atau justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Kalau membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin cinta kepada Allah, membuat dia semakin bertakwa, itulah yang disebut dengan berkah. Nah, kita harus memahami tentang masalah berkah ini. Karena makna berkah itu sendiri diambil dari kata birkah. Birkah itu artinya kolam, ya.
Jadi kalau namanya kolam itu pasti banyak kebaikannya. Air kalau dia tidak ditampung di kolam, mungkin akan kemana-mana. Betul. Tapi ketika air itu sudah berada di kolam, ikan bisa hidup di sana, tumbuh-tumbuhan bisa hidup di sana. Kemudian juga mungkin juga airnya bisa kita gunakan untuk mandi, untuk berwudu, dan untuk menyiram bunga, dan berbagai macam kebaikan yang bisa didapatkan dari air kolam tersebut. Makanya kenapa berkah itu diambil, maknanya itu diartikan dengan kolam. Karena kolam itu banyak mendatangkan kebaikan. Makanya disinilah penting bagi kita memahami masalah tentang berkah ini. Nah, oleh karena itu berkah itu kalau kita menjadi orang yang baik dan kebaikan kita itu terus bertambah. Jadi jangan salah kita mengartikan berkah. Berkah itu apa kuncinya? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 yang kita bacakan tadi. Iya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan turunkan barokah baik dari langit maupun dari bumi. Masya Allah, keberkahan yang datang dari langit, doa dikabulkan oleh Allah. Kalau sholat ibadah diterima oleh Allah, oh itu berkah sekali. Makanya kuncinya yang pertama kalau ingin hidup berkah, benarkan iman kita. Benarkan iman kita. Jangan sampai iman kita ini tidak benar. Ya. Kita banyak ragunya. Ya. Padahal orang yang beriman itu harusnya tidak boleh ragu, ya. Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang beriman. Tidak boleh ragu. Nah, disinilah harus kita benarkan keimanan kita. Bagaimana cirinya iman yang benar supaya hidup kita berkah? Nah, ini namanya tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nah, kita ambil tafsirnya berkah ini, keimanan ini di surat Al-Anfal, ya, mulai ayat 1, ayat 2 gitu kan, 3 dan 4. Nah, kita ambil beberapa ayat ya, misalkan untuk tafsirnya. Yang mana dinamakan orang yang beriman yang sebenarnya? Kita baca Al-Anfal ayat 2-nya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar imannya itu, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa hatinya bergetar? Karena sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kalau dia beramal soleh akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Kalau dia berbuat dosa akan dibalas oleh Allah dengan siksa, kecuali orang yang bertobat. Dia yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, pada akhirnya akan meninggal dunia, akan hidup sebenarnya, dan meninggal dunia itu bukan mati, tetapi hidup kembali di alam yang lainnya. Justru itulah hidup yang sebenarnya. Di sanalah manusia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang ia kerjakan di muka bumi ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau dia berbuat kebaikan sebesar biji sawi akan dapat balasannya.
Kalau dia berbuat keburukan sebesar biji sawi dan dia tidak bertobat, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Nah, disinilah orang yang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya. Coba kita cek diri kita masing-masing, para pendengar ya. Ketika kita mendengar suara azan misalnya, apakah hati kita langsung bergetar kemudian langsung tersentuh untuk mengerjakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita diminta orang menyebut nama Allah, apakah kita memberi orang yang meminta tersebut? Intinya orang yang beriman yang benar itu disebut nama Allah itu ada tersentuh hatinya. Ya, ada rasa takut, ada khauf, ada roja ketika disebut nama Allah. Khauf itu rasa takut, takut kalau dia lupa kepada Allah, jauh dari Allah, tidak diterima oleh Allah ketika beramal. Ada kekhawatiran itu. Namun dia juga berharap kepada Allah ketika disebut nama Allah, ya Allah, semoga kau menerima seluruh amal-amal saya, semoga kau menerima segala doa-doa saya, semoga kau kabulkan seluruh doa-doa saya. Dan harapan itu ada ketika disebut nama Allah. Itulah disebut dengan bergetar hati ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar MKFM Solo, dimanapun berada saat ini sedang menyimak, yang kedua, ciri orang yang imannya benar itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Ya, imannya bertambah. Maksudnya dibacakan ayat-ayat Allah ini, dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin ragu. Ayat Allah itu kan ada dua ya. Yang pertama ayat-ayat Allah yang terucap oleh Allah dalam firman Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua ayat-ayat Allah yang berupa ciptaannya di muka bumi ini, di langit dan di bumi. Itu juga ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika melihat ayat-ayat Allah seperti itu, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang imannya benar, hatinya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, tidaklah kau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak terjebak ke dalam api neraka, agar tidak masuk ke dalam api neraka. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibacakan ayat-ayat Allah itu nambah. Coba kalau kita misalkan dibacakan ayat Al-Quran, kan ada, percaya nggak kalau kita baca Al-Quran satu hurufnya itu 10 kebaikan. Artinya apa? Makin banyak kita membaca ayat Al-Quran, makin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Satu hurufnya saja 10 kebaikan. Kita baca Bismillah saja sudah 19 huruf, kalikan 10, sudah 190 kebaikan. Baru baca Bismillah. Kira-kira para pendengar mau nggak banyak kebaikannya? Saya yakin semuanya mau ya. Makin banyak kebaikan makin berkah. Nah, nanti dites nih, nanti kalau masuk bulan Ramadan, kira-kira kalau nanti ada imam, ingin imam yang bacaannya panjang atau ingin imam yang bacaannya pendek-pendek? Biasanya pada cari pendek tuh, Ustaz. Iya. Kalau pendek berarti kan sedikit huruf-hurufnya. Ya, betul-betul. Nah, kalau banyak berarti, kalau panjang berarti banyak huruf-hurufnya. Makin banyak makin banyak pahalanya. Makin panjang makin banyak pahalanya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ya, kalau pernah berarti tidak setiap saat. Sholat malam itu ada yang mengatakan tarawih. Sholat malam itu pernah Rasulullah SAW di rakaat pertama saja itu membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ditambah surat An-Nisa. Kira-kira pendek atau panjang itu? Nah, tentu itu sangat panjang. Satu rakaat loh, rakaat pertama.
Iya. Masya Allah. Kenapa? Makin lama berdirinya makin banyak pahalanya. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, sampai kaki Rasul itu bengkak-bengkak karena lamanya berdiri. Sehingga dikatakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya? Semua dosa-dosamu yang telah lalu, yang akan datang, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah kekasih Allah. Tetapi kenapa engkau tetap saja ibadah seperti ini, berlama-lama berdiri sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa jawaban Rasul? Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Allah? Jadi sebenarnya ketika kita membaca ayat-ayat Allah, panjang membaca ayat-ayat Allah, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan oleh Allah langsung ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membacanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka orang yang benar imannya itu pasti ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan. Itu. Kemudian orang yang benar imannya itu dia hanya bertawakal kepada Allah saja. Tidak bertawakal, tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya tawakal itu bukan berarti menyerah begitu saja, bukan. Tawakal itu kita ikhtiar dulu. Kita ikhtiar dulu sungguh-sungguh, ingin mendapatkan sesuatu sungguh-sungguh. Tapi kita tawakal, berdoa kepada Allah semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar, duduk di masjid, kenapa? Saya ingin dapat rezeki, tapi nggak mau kemana-mana. Saya cukup bertawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal namanya. Yang namanya tawakal itu ada ikhtiar. Ya. Kalau kita ingin pintar, ingin banyak ilmu, tawakalnya dengan apa? Satu, kita berdoa kepada Allah, lalu kita membaca, kita belajar dengan waktu yang lama. Jarang orang berilmu tuh belajarnya sedikit. Belajarnya pasti banyak, bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bahkan seumur hidup harus terus belajar. Supaya kita punya ilmu. Nah sama, tawakal ingin punya ilmu, tapi berdoa saja. Ya Allah pahamkan saya ilmu, tapi gak mau belajar, gak akan bisa. Ingin punya hafalan Al-Quran misalkan, ya Allah saya ingin hafal Al-Quran juz 30, tapi tidak pernah menghafal juz 30, kira-kira bisa hafal nggak? Nggak bisa hafal. Ya, Rasul saja untuk mendapatkan wahyu itu ikhtiarnya sampai pergi ke Gua Hira itu, naik ke gunung, capek, sampai dimaki-maki oleh orang-orang Quraisy. Ya, di atas gunung itu capek naiknya. Kalau kita pernah ke Mekah gitu ya, naik ke gunung itu, Masya Allah itu bolak-balik bisa 2 jam. Tetapi itulah ikhtiar Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah, sehingga diberikan oleh Allah nasihat, yaitu Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu didapatkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang benar imannya itu pasti mendirikan sholat. Gak mungkin aku beriman gak sholat ya. Ya. Kamu beriman, iya, tapi sholat enggak. Nah enggak, saya cukup beriman gak sholat. Nah, pasti itu salah gitu ya imannya. Kalau imannya benar tuh pasti dia akan sholat. Tidak cukup kita hanya berbuat baik saja, tidak cukup kita hanya percaya saja, tapi harus dibuktikan dengan mendirikan sholat, termasuk menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Maka mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat derajatnya, akan diberikan rezeki yang karim,
rezeki yang membawa keberkahan kepadanya, rezeki yang membawa kebaikan kepada. Betul kan ini Pak ya. Ya. Ya baik, Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi ya. Semakin kesini semakin menarik nih Ustadz ya. Jadi benar-benar bisa memahami kira-kira apa sih kandungan-kandungan di surat Al-A'raf ayat 96 ini. Nah nanti kita lanjutkan lagi Ustadz. Bagi sahabat MQ, barangkali kalau ada yang mau tanya-tanya silakan nanti bisa dijawab oleh Ustadz ya. Baik, sahabat MQ, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,1 MQ FM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, apa keutamaan membaca basmalah untuk mengawali setiap aktivitas? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. Dengan zakat, bisnis kita selamat dunia dan akhirat. Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dengan majelisku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang aku benci dan paling jauh dari diriku adalah orang yang terlalu banyak bicara, yang tidak bermanfaat dan sombong. Hadis riwayat At-Tirmizi. 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, selain wujud bersandarnya seorang hamba hanya kepada Allah mengucapkan basmalah Indonesia. Sahabat MK, selain wujud bersandarnya seorang hamba hanya kepada Allah mengucapkan basmalah juga memiliki tujuan agar setiap amalan yang kita kerjakan tidak terputus keberkahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus keberkahannya. 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita melanjutkan lagi Samudra Ilmu ya, dengan
Tema kita adalah tentang tafsir Quran surat Al-Araf ayat 96. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi nih Ustadz nih. Silakan Ustadz kalau mau dilanjutkan untuk pembahasan terkait dengan kandungan-kandungan atau isi dari surat Al-Araf nih ayat 96 Ustadz, silakan. Baik. Nanti kalau ada yang akan bertanya langsung saja ya. Ya, baik Ustadz. Ya. Baik. Nah, kembali kepada keberkahan. Dengan apa kita bisa mendapatkan keberkahan? Yaitu dengan iman dan takwa. Ya. Masih kembali tentang masalah iman. Ya. Kalau kita memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan, maksudnya takwa itu taat kepada Allah ya, beriman dan bertakwa. Tidak bisa dipisahkan iman dan takwa ini. Iman dan takwa ini sejoli ya, tidak bisa dipisahkan seperti badan dan nyawa. Jadi ketika orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan suatu keuntungan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah juga di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, misalnya di situ disebutkan juga. Ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau dalam setiap aktivitas kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengawali dengan bismillah, supaya tidak hilang keberkahannya, supaya tidak terputus kebaikannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mendatangkan suatu kebaikan. Ketika kita mengawali segala sesuatu dengan membaca bismillah, itu bukti dari apa? Itu bukti dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berbicara iman itu masalah pekerjaan hati kita, takwa itu bukti dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau orang yang bertakwa, beriman bertakwa, bahagia dunia akhirat. Bahkan kalau di akhirat nanti dapat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka itu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan takwa ini kunci nih kalau ingin dapat berkah. Ingin dapat berkah di dunia, ingin dapat kebaikan di dunia, ya kuncinya iman dan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahu ada perintah Allah, ada larangan Allah? Lewat apa? Ya lewat mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu adanya larangan, adanya perintah itu dari Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kalau kita tidak mengkaji Al-Quran, tidak pernah belajar hadis, bagaimana kita tahu? Nah kalau kita tidak tahu, apakah mungkin kita jadi orang yang bertakwa? Tentu tidak akan bisa kita jadi orang yang bertakwa kalau kita tidak membaca petunjuk-petunjuk, tidak tahu petunjuk-petunjuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Seolah-olah kita berjalan di kegelapan malam tanpa ada penerangan. Apa yang bisa kita dapatkan? Mungkin kita akan terinjak duri, mungkin kita akan masuk ke dalam lubang, mungkin kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah makanya cahayanya takwa itu supaya kita bisa membedakan mana baik dan buruknya, ya
ikuti ini kegiatan samudra ilmu, karena memang cahaya itu ada di ilmu, ya. Betul. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tanpa punya ilmu orang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Dan sumber ilmu itu ada di Al-Quran. Maka rajin kita mengkaji Al-Quran, baca Al-Quran, terjemahnya kita baca, tafsirnya kita baca. Supaya apa? Supaya kita tahu mana perintah, mana larangan. Kalau kita tahu perintah kita akan mengerjakan perintah itu. Kalau kita tahu larangan, kita akan meninggalkan larangan itu. Ini bukti dari apa? Bukti dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Rajab ini kan bulan kita diperintahkan untuk banyak meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Maksudnya banyak kebaikan di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Ya, bulan haram dari 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan haram, salah satunya yaitu bulan Rajab. 3 bulan yang berturut-turut, yang terpisah 1, yaitu Rajab. Ya, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah ya Rajab. Dan ini 4 bulan yang termasuk salah satu bulan haram. Artinya bulan haram itu apa? Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab, di bulan haram, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan haram, kita pun akan mendapatkan dosa yang berlipat juga. Maka di bulan Rajab ini Rasulullah berdoa kepada Allah supaya banyak kebaikan yang didapatkan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, harapannya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini gambaran saja sebenarnya. Rasulullah mengajarkan doa ini karena memang ketika kita masuk bulan Rajab, ini pertanda kita akan sampai kepada bulan Ramadan yang tidak begitu lama lagi. Ini sebagai alarm dari Rasulullah SAW. Ketika kita sudah masuk bulan Rajab, kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tentu kita meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu intinya. Ya. Silakan kalau akan ada yang didiskusikan. Ya. Mungkin. Baik. Jadi intinya di Al-Araf 96 ini lebih ini ya Ustadz ya. Artinya lebih mengaji kita untuk selalu mendekatkan, lebih mempertebal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Ustadz ya. Apalagi ini di bulan Rajab tadi Ustadz mengatakan bahwa ya kita bisa meraih banyak berkah lah di bulan ini. Seandainya kita tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya. Ya. Karena memang di bulan Rajab ini semua pahala dilipat gandakan. Artinya kebaikan berlipat ganda. Ya. Betul. Ya. Baik. Itu kira-kira berarti kan untuk sahabat MQ barangkali di bulan Rajab ini lebih bisa memaknai apa yang sudah tersirat di surat Al-Araf 96 nih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat juga Ustadz menjelaskan tentang orang yang tidak mau menginginkan berkah tetapi tidak mau berusaha mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, hanya diam aja, cuma berdoa aja, itu juga sama saja juga dengan ya nggak akan dapat apa-apa kalau tidak berusaha, begitu ya Ustadz ya. Artinya di bulan Rajab ini kita harus lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz ya. Iya. Iya. Baik. Nah, kira-kira untuk mengimani surat Al-Araf 96 seperti apa nih Ustadz barangkali? Ya. Ketika kita membaca surat Al-Araf ini, maka yang terbayang oleh kita apa? Kita harus benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan kita mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati tidak membawa iman akan merugikan dirinya sendiri. Gimana supaya iman kita kuat? Nah, caranya gini. Ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah hari ini hari yang terakhir bagiku. Ya. Coba kalau kita berpikir kita mau sholat, kita katakan sholat ini sholat terakhir bagiku. Kira-kira sholatnya bisa khusyuk nggak? Insya Allah bisa. Dia akan bisa khusyuk ketika dia membayangkan saat dia sholat itu sholat yang terakhir. Ya. Ketika kita mau bersedekah pelit, misalkan kita bersedekah, siapa tahu sedekah saya ini adalah sedekah yang terakhir. Kira-kira berkualitas enggak sedekahnya? Akan berkualitas sedekahnya. Ketika malas baca Al-Quran, siapa tahu malam ini malam terakhir bagi saya, kira-kira mau enggak dia baca Al-Quran? Jadi mau baca Al-Quran. Kalau mau berbicara yang tidak baik, banyak berbuat sia-sia, siapa tahu malam ini malam terakhir bagi saya, kira-kira mau enggak dia berbuat yang maksiat? Pasti dia tidak akan mau berbuat yang maksiat. Jadi kuncinya ketakwaan itu ya kita harus ingat. Siapa tahu hari ini hari terakhir kita. Kalau kita meyakini hari ini hari terakhir kita, ya seolah-olah ini hari terakhir kita, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kita akan membekali diri kita dengan bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebaik-baik bekal. Nggak ada bekal yang terbaik kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung juga kalau kita beriman bertakwa, beruntung juga. Apa untungnya? Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ketika kita punya masalah, kesulitan, diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan membuat kita bahagia, hidup kita akan tenang, tentram ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman dan bertakwa itu tidak pernah mengeluh hidupnya. Kenapa? Karena yakin segala sesuatu itu yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat nikmat dia bersyukur jadi kebaikan, diuji dengan kesulitan dia bersabar juga jadi kebaikan. Kan enak orang bertakwa. Orang beriman dan bertakwa itu pasti akhlaknya akan baik. Nggak mungkin orang yang beriman bertakwa akhlaknya buruk. Karena tidak dikatakan orang yang beriman kalau akhlaknya buruk. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, orang yang dalam hadis, orang yang beriman itu tidak akan berkata yang tidak manfaat. Dia akan berkata-kata yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang benar atau diam. Banyak sekali dalilnya, termasuk orang yang beriman dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan hormat kepada tamu, kepada tetangga. Dia tidak akan menyepelekan tamu, dia tidak akan mengganggu tetangga. Karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarah, dia akan berbuat baik kepada tetangga. Ini berarti mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz ya, hubungannya dengan kaitan hubungan sosial lah dengan sesama begitu. Iya. Jadi keimanan dan ketakwaan itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Iya. Gitu. Kalau alam bisa Pak. Ya. Baik, Ustadz, ini karena sudah pukul 8:51, kita bisa ambil intisarinya Ustadz dari tafsir Quran surat Al-Araf 96 nih. Silakan Ustadz kalau mau disampaikan ke sahabat MK intisari dari perbincangan kita malam hari ini. Sahabat MK FM,
dimanapun berada. Intinya apa? Hidup kita ini tidak akan lama. Usia kita ini paling kata Rasul berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Sedikit yang di atas 70 tahun, kebanyakan meninggal sebelum usia 60 tahun. Nah, karena kita ini hidup ini bukan hanya di dunia, kita ini akan hidup di akhirat, maka mari kita sama-sama bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita barokah. Supaya hidup kita barokah artinya hidup kita menjadi sumber kebaikan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada harus jadi orang yang baik, karena orang yang bertakwa itu kata Rasul berbuat baik dimanapun berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Berbuat baiklah dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus senantiasa berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang berbuat baik. Jangan mudah marah, kendalikan amarah. Jangan pelit, karena pelit itu sifatnya orang kikir. Maafkan kesalahan orang lain, karena dendam itu sifatnya setan. Dan senanglah berbuat kebaikan, karena Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan semua manusia ini pasti mungkin tidak akan terhindar dari perbuatan salah dan dosa, sehingga bisa menghilangkan keberkahan kalau kita berbuat dosa dan salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Apabila engkau terlanjur berbuat dosa dan berbuat salah, maka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, dan jangan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa itu. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, keberkahan itu hanya akan diraih oleh orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana tadi yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, kami akan turunkan keberkahan kepadanya dari langit dan dari bumi. Semoga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz. Banyak pencerahan yang diberikan Ustadz malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dibahas Ustadz ini ada banyak manfaatnya bagi sahabat MK semuanya. Dan insya Allah Ustadz nanti Selasa pekan depan ya kita jumpa lagi Ustadz dengan tema yang berbeda juga ya. Sehat terus ya Ustadz ya. Sehat terus. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan ya. Amin. Mudah-mudahan ke depan kita membahas tentang tafsir ayat-ayat metafisika ya. Oh ya ya. Tentang ayat rupiah gitu ya. Insyaallah. Tentang masalah metafisika insyaallah. Insyaallah ya. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Ustadz. Sahabat MK, demikian Samudra Ilmu bersama Ustadz Jamaluddin tadi membahas tentang tafsir Quran surat Al-A'raf 96. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti Selasa pekan depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.